Kok semuanya patah? Shalom! Shalom ya hari ini ya. Luar biasa, senang? Luar biasa? Nama saya Alexis. Saya akan mengomongkan pada malam hari ini tentang kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Sebelumnya, mari kita buka di Yohanes 13 ayat ke-34. Di sini adalah perintah Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kata aku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau diubah, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan berkata, kita harus mengasihi sesama kita, sesama manusia kita. Siapa sesama kita? Sesama kita adalah ini, orang-orang yang sedang berdiri di sini. Sama kita juga ada yang lain. Di jalan ada, kita bisa menemui di jalan, di mana-mana kita bisa menemui. Baik itu orang cacat, orang menyimpang, orang buta, orang lumpuh, semua itu sesama kita. Itu sesama manusia kita. Dan Tuhan berkata di sini kita harus mengasihi mereka. Kita harus mengasihi mereka sesuai dengan Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan Yesus telah mengasihi kita dengan kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Contohnya, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ketika Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita, itu sudah tidak bersyarat. Tuhan sudah tidak bilang kayak gini, aku mati untuk kamu sekalian, tapi kamu harus bertobat. Tuhan tidak bilang gitu. Tuhan lakukan itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan tidak memiliki kasih yang bersyarat. Kasih Tuhan murni tanpa syarat. Amin. Banyak lagi contohnya di dalam Alkitab. Contoh orang Samaria yang baik hati. Dia sudah tidak percaya sama Tuhan. Orang Samaria itu tidak percaya adanya Tuhan, makanya dibenci sama orang Yahudi yang mengadakan agamanya berbeda. Orang Yahudi percaya adanya Tuhan, tapi orang Samaria tidak percaya adanya Tuhan. Masa orang Samaria bisa baik hati? Untuk kita awalnya mungkin tak kenal Tuhan ya, kita benar sama Tuhan. Tapi apa hebatnya? Ketika ada orang yang berjalan dari suatu daerah ke daerah lain, ketika dia dirampok, bukan hanya dirampok, disakiti, hartanya habis semuanya, tak bersisa sedikit pun hartanya, dan dia ditinggalkan terus jalan. Bayangkan, yang lewat itu siapa? Imam, orang yang lewat itu adalah orang-orang yang sudah kenal dan dekat sama Tuhan. Ada yang namanya prarohani, ada yang namanya apa, ada yang namanya berbuat biji, ya. Tapi orang Samaria yang lewat itu dia berkata, kasihan sekali orang ini, aku harus membantu. Beda dengan orang Lewi, beda dengan imam yang lewat. Coba kalau kita baca di Alkitab, mereka bilang apa? Kasihan, mereka hanya bilang kasihan, tapi mereka tak membuktikannya dalam tindakan apapun. Mereka hanya melewati, bahkan ada yang bilang, zina, untuk ini, jangan saja lewat. Enaknya gitu. Padahal Tuhan itu sudah dekat sama mereka. Mereka juga sudah dekat sama Tuhan. Tapi orang Samaria itu justru nggak tahu Tuhan dan tidak percaya adanya Tuhan. Dia lewat, dia langsung rangkul orang itu, dia memberinya obat sedikit, tidak untuk penginapan, malahan sampai dibayarkan. Dan orang Samaria itu nggak minta banget sama yang korban ini. Malahan orang Samaria bilang gini pada penjualnya, nih, kasih uang segini, minggu depan aku kembali lagi, kalau uangnya kurang aku akan bilang. Itu kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Kita harus belajar. Ayo kita mau belajar dari orang Samaria, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Kita belajar kasih yang rela berkorban tanpa syarat. Sebab apa? Kalau kita punya kasih yang rela berkorban tanpa syarat, gimana kejatuhan kita besar? Gimana nanti karunia Tuhan akan turun atas kita? Tuhan sendiri sudah bilang kayak gitu. Aku mengasihi kalian dengan kasih yang tanpa syarat. Atau contohnya, misalnya kita punya teman itu sudah dekat sama kita.
Yuk sama teman kita. Nah, ada teman kita, kadang-kadang kan memiliki syahwat. Siapa mau kasih dia lagi? Kita harus sebelumnya itu, kita jangan berkata itu dulu dalam hati. Kita harus ingat Tuhan Yesus, ingat pengorbanannya. Betapa besar kesalahan manusia dibanding orang yang gereja ini. Coba lihat Tuhan Yesus mengampuni berapa orang sedunia diampuni. Bayangkan dosanya udah gak bisa dihitung, miliaran jutaan triliun udah hingga udah gak bisa dihitung. Tuhan masih mau mengampuni, berkatnya banyak, berkatnya gak luas, berkatnya masih turun, kita masih diberi nafas gratis, kita masih diberi hidup gratis, kita masih diberi ini itu karunia-Nya udah gak berhenti setiap hari. Selama kan di lagunya kan ada ya, karunia-Nya tak pernah berhenti setiap hari, berkatnya selalu baru setiap hari. Adalah apa? Satu hari pun gak pernah lewat kita melakukan kesalahan yang banyak satu hari. Mungkin kita gak merasa, tapi Tuhan pasti bisa merasakan. Bayangkan kecewanya Tuhan itu seperti apa, tapi kok masih mau mengampuni? Enggak. Kalau misalnya hanya bisa itu aja, kita gak mau mengampuni. Ingat-ingat, Tuhan yang lebih besar, yang lebih mengampuni orang banyak yang ketiga. Banyak kan? Tuhan Yesus malah disangkok, Tuhan Yesus ditinju, dibelahi, dikhianati sama Yudas. Apa? Kalau misalnya mungkin kalau saya jadi Tuhan ya, saya nggak mau mengampuni orang-orang yang kayak gitu. Saya langsung aja kan bisa minta tolong sama Bapak yang disuka. Bapak, tolong kutuk mereka, tolong kutuk yang udah menyakiti yang, tolong kutuk mereka. Bisa? Kan nggak boleh. Tuhan juga Bapak, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan padaku. Seperti itulah yang kita harus miliki. Kalau kita nggak miliki, itu berarti sama sekali kita belum sepenuhnya orang Kristen. Kita tidak bisa bilang kalau kita orang Kristen. Kita kalau kita orang Kristen harus memiliki hati yang murah, berkasih. Tuhan kita sendiri bilang seperti itu. Ya kita harus kita umatnya, malahan kita muridnya, kita anak-anaknya. Tuhan mengampuni kita sebagai anaknya. Gimana Tuhan kalau mempunyai kasih yang besar? Karena Tuhan bukan ibadah setan, karena hatinya belum sepenuhnya murni. Kalau kita mau jadi anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, kita harus mau memiliki kasih yang besar. Mungkin sulit ya, kita disakiti, kita pikirnya kita kecewa, berarti kecewanya mendalam. Saya sendiri juga sudah pernah mengalami kejadian itu ketika disakiti oleh teman-teman saya yang saya sudah dekat sama dia. Kalau tahu saya kasih ke dia, yang mereka sebaliknya. Tapi apa? Saya disakiti, saya diejek, dicela, di itu, caci maki banget. Gua aja kemarin, ya ampun, saya disana kayak gini. Ini kan kuat, aku sungguh ya. Kalau kita begitu mungkin sulit ya hati ini kalau mau menerima keputusan dia, mau menerima kalau semacam itu Tuhan yang bisa. Kita kan sulit. Gitu caranya kita harus minta tolong sama Tuhan. Tuhan, aku mau ampuni orang ini, tapi aku nggak bisa. Kita tolong sama kamu ya Tuhan. Terus kita juga nggak boleh kalau kita udah disakiti itu kan, kalau sudah disakiti lagi nggak boleh. Karena apa? Di sini dikatakan malahan ada pepatah yang berkata kalau kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita nggak boleh kejahatan balas kejahatan apa? Dibalas kejahatan apa? Kayak pantai. Dia maaf terus. Nanti kita balas dia jahat, dia balas lagi, terus kayak rantai putar terus. Tapi kalau kita mau mengampuni, berarti sama seperti umpama rantai yang berputar itu kita patahkan dengan gergaji, kita patahkan, kita balas dengan kebaikan. Kita udah gak unik lagi. Itu yang dinamakan kasih yang adalah bukan berkat masyarakat. Ya, amin. Jadi sekarang sudah tahu kalau mau menjadi anak Tuhan harus mempunyai kasih, berkorban tanpa syarat, sama seperti orang Samaria, sama seperti Tuhan Yesus. Amin.